Hai, namaku Saulus kalau dalam bahasa Ibrani dan Paulus dalam bahasa Yunani. Aku lahir di kota Tarsus. Sejak kecil, aku belajar kitab Taurat dari seorang ahli Taurat yang terkenal. Sehingga aku percaya bahwa satu-satunya jalan untuk menyenangkan hati Allah adalah dengan menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Benarkah itu anak-anak? No. Dulu, aku tidak percaya kepada Yesus. Dan aku senang sekali mendengar berita kematian Yesus di kayu salib. Aku menentang ajaran Yesus dan membenci semua orang yang percaya kepadanya. Ketika pengikut Yesus, salah satunya, Stefanus, mengabarkan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah dan telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, aku langsung menangkapnya dan menghukumnya, bahkan menganiayanya atau menyakitinya sampai mati. Saat itu, aku semangat sekali untuk membunuh semua pengikut Yesus. Oleh sebab itu, aku mengejar orang-orang Kristen yang lari ke Damsyik. Imam-imam kepala memberiku surat kuasa kepadaku untuk menangkap baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi pengikut Yesus. Namun, sesuatu yang besar terjadi di tengah perjalanan. Ketika aku sudah semakin dekat ke Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingiku. Aku jatuh ke tanah dan terdengarlah olehku suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? "Siapakah engkau, Tuhan?" Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Terkejutlah semua teman-temanku yang menyaksikan kejadian itu. Mereka semua mendengar suara itu, tetapi tidak melihat ada seorang pun di sana. Namun, aku lebih terkejut lagi. Karena ketika aku berdiri, aku tidak dapat melihat apa-apa. Aku menjadi buta saat itu. Teman-temanku harus menuntun aku masuk ke Damsyik. Dan 3 hari lamanya, aku tidak dapat melihat, tidak makan dan minum. Aku hanya berdoa dan berdoa. Di tempat lain di kota Damsyik, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya, Ananias, "Ini aku, Tuhan." mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. lalu pergilah Ananias dan menumpangkan tangannya ke atas Saulus. "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga aku dapat melihat lagi. Aku bangun, lalu aku minta dibaptis. Dan setelah makan, kekuatanku pulih kembali. Aku
tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid Yesus di Damsyik. Lalu aku pergi ke rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Orang banyak terheran-heran mendengar apa yang kukatakan. Kalian tahu kenapa kan? Karena mereka ingat betul bahwa aku pergi dari satu kota ke kota yang lain untuk menangkapi murid Yesus. Jadi mereka pasti sangat terkejut ketika melihat seorang yang tadinya menentang berita Injil sekarang berubah menjadi memberitahu banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Roh Kudus yang ada di dalam diriku membuat aku bersukacita dan bersemangat untuk memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Mesias. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Orang Yahudi yang tidak suka dengan perubahanku ini berencana untuk membunuh aku. Namun, para murid Yesus menolongku dengan menurunkan aku dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang pada waktu malam. Maka aku dapat kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem, aku bergabung dengan murid-murid Yesus yang lain. Tetapi mereka takut kepadaku karena mereka belum dapat percaya bahwa aku sudah berubah menjadi murid Yesus. Bersyukur Barnabas percaya kepadaku dan membawaku kepada rasul-rasul dan menceritakan bagaimana aku bertemu dengan Tuhan dan aku mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Akhirnya para murid menerimaku dan dengan kuasa Roh Kudus aku berani memberitakan firman Tuhan. Bahkan aku juga berbicara kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka berusaha membunuh aku. Sehingga saudara-saudara seiman membawaku ke Kaisarea, lalu ke Tarsus, kota kelahiranku. Allah sungguh luar biasa. Ia memilihku dan merancang aku untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat yang jauh dan mendirikan gerejanya.